Halo, balik lagi barengan sama Rehan di sini dan sekarang setelah gue kemarin sempat gak ngetek beberapa lama ya. Jadi misalkan kan biasanya gue bilang, wah ini udah ada yang gua tag terus akhirnya gue masukin ke YouTube tapi nggak langsung dirilis karena di reschedule gitu kan. Nah buat hari ini hari Kamis nih gue ngetek hari Kamis aturan tuh udah ada. Biasanya gue nge-post tuh jam 3 siang. Cuman sekarang tuh belum belum sempat gue post ya, mungkin malam ini kali ya gue coba post. Kemarin tuh belum belum sempat karena gue sempat nggak main ya, ada acara ke luar kota. Senang banget ya, salah satu pengalaman baru keluar kota ini ya bersama teman-teman. Dan akhirnya yang biasanya mungkin gue bisa ngetek atau misalkan emang udah direncanain kayak gue nanti kalau pergi sendiri mau ke kafe gue coba ngetek kali ya, cuman ternyata akhirnya ujung-ujungnya gue pergi keluarnya. Nanti lah gue cerita ya. Tidak bisa lah ngetek. Nah sekarang akhirnya gue bilang, ah nih pokoknya mau nggak mau hari ini harus ngetek. Kemarin juga pengen ngetek tapi ternyata nggak sempet karena satu dan dua lain hal. Ada yang gara-gara gue, aduh sorry ya, ini tiba-tiba batuk nih. Ada yang tiba-tiba gue capek, jadinya males, udah malesan aja. Ada yang ngantuk banget nih, gue kayak masih kurang tidur karena semalam gue ingat banget gue tidur jam 1 cuy, dan sekarang bangunnya jam 6 kurang. Wah aduh, cuman beberapa jam dong gue tidur ya. Kayak hari ini gue harus tidur lebih cepat lagi nih, jangan sampai jam segitu. Kalau bisa jam 10 dan tidur. Kenapa? Karena kalau hari Jumat besokannya nih, hari Jumat masuk itu 15 menit lebih awal. Jam berapa? Jam setengah 8. Waduh, makanya harus bisa nih, kalau bisa makin di save energinya. Karena kabarnya hari Jumat ini di tanggal berapa nih, 15 Agustus di kantor tuh ngadain perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus yang ke 80 tahun ini dengan ngadain lomba di kantor gitu kan. Nah gue takut nanti gue kebagian nih karena mendadak aja gitu pasti kan. Bilang oke, yang perlombaan ini Rehan dia maju. Nah kan takut kan gue, padahal kayak aduh ngantuk banget nih nggak fokus. Nah nanti malu-maluin tim lagi kan. Nah kayak gitulah event besok, dan berarti bangunnya harus lebih pagi karena masuknya setengah 8. Kemarin yang gue udah mau ceritain adalah kayak gue mau ceritain tentang gue pergi ke luar kota nih. Nah kalau kemarin kan gak gue sebutin kemana karena acaranya belum 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 terjadi. Gue baru apa yang udah gue tag itu bakal rilis duluan, barulah gue pergi gitu kan. Kalau sekarang nggak usah. Kemarin gue pergi ke daerah Solo dan ada beberapa melipir dikit ke kabupaten sekitar Solo. Kalau nggak salah nama kabupatennya apa ya, Tawangmangu. Nah itu ada di kaki Gunung Lawu. Gue bilang wah Gunung Lawu kayaknya rada serem nih, cuman gue nggak sempat searching atau riset tentang keseremannya ini karena gue bilang gue nyari-nyari penyakit nih, gue mau nyampe ke sana nanti gue nyari-nyari aja. Gue juga nggak berani nanya-nanya sama orang sana ketika gue di sana, walaupun di dalam ujung lidah tuh udah sempat pengen gue tanya, mas ini kan di kaki Gunung Lawu, ininya mitosnya apa sih? Pengen gue tanya gitu kan, tapi akhirnya enggak lah, nggak kesebut. Gue behave di sana kan, menjaga menjaga akhlak, takutnya yang aneh-aneh. Apalagi ketika gue pergi kan naik bus nih. Nah emang lah banyak yang pakai, kalau gue lihat busnya cukup bagus karena proper buat sound systemnya, jadi dipakai buat karaoke sembari di jalan gitu kan. Dan selain karaoke dipakailah buat uh, nonton Netflix. Nah ketika nonton Netflix yang ditonton adalah film Indonesia dan horor tentang petaka gunung gede. Waduh, gue bilang wah nih ngomongin gunung gitu kan, jadi ngeliatlah aja di gunung, hati-hati dibilang gitu kan, jaga sikap, jangan yang aneh-aneh. Karena kalau dilihat nih, kalau kata Al-Quran juga di tempat jin itu banyak kan ya di pegunungan. Nah makanya jangan jangan aneh-aneh ya, tempat yang jarang dihuni atau jarang ada keberadaan manusianya kan kayak gitu ya. Nah sebelum itu kan pada karaoke, kalau gue lihat mah karaoke-nya bosnya bagus karena TV yang buat salah satu gadget eh
karaoke-nya itu nggak cuma ada di TV gede di depan supir biasa kan gitu kan. Ternyata di lorongnya itu juga ada, nggak cuma satu, ada dua. Jadi total layarnya yang buat orang karaoke itu ada tiga. Tapi sayangnya di bus gua mungkin ya karena kebanyakan bapak-bapak yang receh, karaoke-nya ada karaoke lagu dangdut yang wah gua nggak tahu nih lagu dangdutnya apa gitu kan. Mungkin kalau anak muda kayak gua bakal karaoke-nya lagunya mungkin Taylor Swift gitu kan. Atau mungkin lagu Wali kalau pengen seru-seruan yang orang banyak tahu, atau mungkin lagunya siapa lagi ya? Armada gitu kan, ku rela pergi pagi pulang pagi. Cuman ya udah, kalau gue lihat dari story teman-teman gue yang di bus yang berbeda, ada tuh yang nyanyi lagu-lagu kayak gitu kan, Dewa, Sheila Seven, ya pokoknya lagu pop lah banyak ya, lagu-lagu galau. Nah kalau gue malah dangdut ya, karena emang bapak-bapaknya begitu semua kali ya. Pada yang nyangkut lagunya wah dangdut banget. Camelia, gue kan baru tahu lagu tentang Camelia itu dangdut kan. Ada iniannya, ada jargonnya gitu, sama kayak JKT48 atau pamer bojonya Didi Kempot, ada chance-chance-nya ya. Nah lagu dangdut yang ini juga ada chance-chance-nya gitu kan, gak mabok gak enak apa gitu. Nggak salah chance-chance-nya. Gokil deh, satu pengalaman baru lagi ya. Hari pertama ketika pergi, jadi gini kan. Oke lah, gue siap-siap ketika udah pulang kerja. Dan akhirnya udah proper, gue cuman bawa satu ransel. Dan gue sangat sangat berbangga dengan skill packing gue. Karena menurut gue dengan barang-barang yang banyak, gue bisa packing dengan tasnya yang nggak segitu gede. Atau jadinya nggak terlalu banyak tas dengan segitu banyak barang. Jadi cuma satu tas ransel doang. Tapi ya semuanya gue lipat dengan rapi, gue taruh compact, disusun lah dengan sangat-sangat bagus gitu kan. Akhirnya bisa lah masuk semua itu dengan mantep gitu kan. Nah ketika pagi yang biasanya gue kan ngumpulnya tetap di kantor kan, yang biasanya gue ke kantor naik motor. Nah ketika itu gue nggak naik motor, yang gue pakai apa, gue bilang gue males nih, motor gue nanti ditaruh beberapa hari, kalau ditaruh di parkiran doang ntar berdebu, ntar takutnya kena hujan atau kayak gimana gitu kan. Ya udahlah gue taruh aja di rumah kan aman, taruh di garasi. Ya udahlah, ini untuk untuk sehari ini gue pakai public transport aja dah, paling ya udah agak lebih lama, berarti kan gue harus spare waktu bangunnya lebih awal. Nah buat gue yang di Bekasi, akhirnya gue pakailah LRT. Dan di mana kalau LRT itu kan emang rada lebih mahal ya, sekitar 16.000 atau gimana gitu kalau jam-jam normal. Cuman lu bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah, yaitu 10.000 di jam-jam tertentu atau happy hour. Yaitu sebelum jam 6 pagi, berarti which is jam 5, setengah 6. Kalau lu ngetap itu di alat tap-tapannya, gerbang tapannya, ya udah lu kena harganya flat 10.000. Nah gitu, itu untuk pagi. Nah kalau pulang kantor, kalau lu jam 7 kenanya yang mahal. Tapi kalau udah di atas jam 8 malam, lu kena flat 10.000, murah kan, kayak gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya di MRT kayak gimana, karena gue jarang-jarang juga ya, jarang gue lewatin rute MRT ke kantor ataupun ke rumah gue. Jadi yang biasa gue lewat ya udah KRL ataupun LRT. Berarti ketika gue pergi, gue naiklah LRT dari Bekasi Barat sampai di stasiun Cikoko, atau yang bisa berpapasan dengan KRL stasiun Cawang. Nah pas naik KRL enak, cuma 3.000. Gue juga bisa dapat duduk tuh. Cuman ternyata yang enak ya, ujung-ujungnya gue datang telat, padahal gue sudah bangun lebih awal kan. Kenapa bisa telat? Ternyata KRL-nya harus mengalah dengan kereta-kereta Jawa terlebih dahulu. Jadi dia stuck dulu di Gambir sekitar ya 15 menitan lewat, untuk membiarkan kereta Jawa lewat terlebih dahulu. Nah seperti itu. Sedangkan gue jadinya ya udahlah nunggu, ujung-ujungnya datangnya telat lagi. Nah yang gue harus highlight adalah kan karena gue harus melewati daerah yang di bawah kaki Gunung Lawu itu ya, dibilang lah sama panitia bawa jaket ya gitu kan. Nah ternyata gue pakai jaketnya sedari gue di LRT, di KRL. Kalau di LRT
Sebenarnya sih nggak apa-apa pakai jaketnya ya, karena jaket gue emang rada tebel. Oh, karena kepake kan masih pagi banget, jadi dinginnya berasa gitu kan. Pas udah di KRL nih, ternyata panas dan ternyata gue harus sempat lari-lari ngejar waktu biar nggak telat, walaupun ujung-ujungnya telat juga kan. Nah ternyata akhirnya udahlah keringetan juga lah gue ujung-ujungnya. Jadi kayaknya itu yang gue sarankan. Aduh, terus nggak gue pakai nih jaket karena nanti bakal gombios. Ya udahlah keringetan deh. Dan gue nggak tahu deh itu yang di samping gue kayak gimana duduk di bis ya. Jangan-jangan gue udah bau gara-gara keringetan. Cuman sih gue bawa parfum cuy, sama-sama parfumnya. Itu gue tinggalin aja lah buat orang tua gue di Jogja. Karena ketika perjalanan gue pergi kantor itu gue bilang mumpung gue lagi deket sama Jogja nih tempatnya orang tua, ya mas sayang lah kalau gue nggak melimpir ke Jogja nyempetin gitu kan. Ya gue pergilah. Cuma nanti gue bakal cerita karena ini kita ngomongin hari pertama dulu sebelum gue pergi ke Solo. Nah, alhasil ya udah gue datang di rundown sih katanya bilang ya, kita berangkat jam 8 bis, cuman ternyata akhirnya bisnya nggak langsung jalan gitu juga ya, ada beberapa lah ngaret-ngaret dikit karena warga-warga yang pada pergi nih sarapan dulu di kantin, jadi mungkin gara-gara sama kayak ngejar pagi gitu kan, malamnya udah sibuk buat packing, akhirnya paginya nggak sempet sarapan gara-gara terlalu ngantuk, akhirnya sarapan lah di kantin dulu. Itu sih yang gue lihat. Nah, ketika kita pergi juga, ketika mau masuk tol ada macet ya karena hari Jumat pagi orang-orang ngantor kan. Jakarta mana sih yang nggak macet kan? Ketika mau masuk tol agak macet. Ketika di tolnya juga rada macet. Tapi macetnya cuma sampai Semanggi. Setelah Semanggi udah nggak macet karena udah, oh itu kan udah ngelawan arus orang pergi kerja kan. Nah, akhirnya berangkat lah ngelewatin tol Cikampek. Nah kalau lewat MBZ mungkin gak bakal kena macet ya karena kita akhirnya bus akhirnya lewat bawah. Nah di lewat bawah itu sebenarnya sih macet juga tidak, cuman agak padat aja, jadi nggak bisa lah yang berakselerasi terlalu cepat gitu, jadi udah ngikutin arus saja. Cuman setelah masuk tol yang Jawa, yang tol-tol mahal itu udah enak tuh, jalan udah kosong, bisa lah dia bermanuver gitu kan busnya. Cuman yang gue lihat wah nih suspensinya rada bikin gue serem gitu kan, kadang limbung buat rasanya. Cuman ya udah alhamdulillah ternyata selamat sampai di Solo. Gue berangkat jam, ya kalau bisa dibilang mungkin gue berangkat jam 9 kali ya, jam 9 atau setengah 9, nyampe di Solonya itu di jam 6 sore. Nah, pokoknya udah maghrib deh. Kalau orang bilang kayaknya wah tuh kayak rada lama. Nah, kalau gue bilang sih iya betul juga. Cuman kan hari Jumat ya. Jadi kita tuh sholat Jumat dulu, ada yang sholat asar dulu berhenti. Nah, gitu. Yang agak kurang, bisnya ini tidak ada toiletnya. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak aduh, inilah nggak usah minum lah, gue takut nanti ternyata pengen pipis gitu. Padahal kalau ada toiletnya enak kan, jadi gue bilang ah minum minum aja, mau pipis gampang kok ada toiletnya. Kalau nggak ada toiletnya jadi ke bawah kepikiran nih, gue bilang ah udah nggak minum nanti gue kencing lagi, mending gue minumnya nanti ya kalau udah sampai dah gitu kan. Sekarang minumnya dikit-dikit aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Cuman ya udah perjalanan alhamdulillah lancar walaupun tidak secepat bis-bis yang lain. Jadi kayak kita sesama keberangkatan di parkiran gitu kan, di awal-awal oke deh bareng, cuman ujung-ujungnya ketika jalan yang nggak saling nungguin, mana yang bis yang warganya udah full ya udah berangkat aja duluan gitu kan, yang udah kelar mungkin sholat Jumatnya nggak banyak yang sholat Jumat gitu kan, karena mungkin ya banyak kan ceweknya di bus atau kayak gimana gitu. Apalagi ya, nyampe sore dan gue seneng banget hotelnya. Gue akan berkomentar baik-baik aja gitu. Oh yang jelek ya udahlah, namanya kita sudah disediakan, udah enak tinggal make aja gitu kan, nggak usah mikir-mikirin lagi, sudah sangat senang aja lah gitu kan, terima. Di hotel, salah satu hotel syariah di Solo yang gede, pada tahu nih ya, tinggi hotelnya berapa lantai kemarin tuh ya. Kalau teman-teman gue yang lain ada yang mungkin bermasalah dengan
nanino-naninonya. Kalau gue alhamdulillah baik-baik saja. Paling eh akhirnya gue tidak nonton TV karena lebih pengen nonton YouTube aja. Akhirnya gue membawa speaker portable gue kan, ya udah akhirnya gue kebanyakan nonton YouTube aja tuh kan. Terus juga eh enak sih ya, nggak ada yang nggak enak ya. Paling gue gara-gara setelah acara itu ternyata kita ada acara di ballroomnya, ada apa lagi ya, pokoknya ada acara kayak gitu. Akhirnya gue banyak melakukan acara, jadi ada yang nampil pentas seni, ada yang nyanyi, ada yang karaoke, ada apa gitu kan. Nah, karena ini adalah hari pertama, maksudnya pengalaman gue pertama kali ke Solo, gue juga gak ngerti kenapa gue baru pertama kali ke Solo ya. Padahal udah sedekat itu, enak tinggal naik kereta aja. Gue dulu sempat tinggal lama di Jogja juga, terus gue cempetin lah main ke Solo, tapi ujung-ujungnya tidak pernah juga karena gue bukan orang yang sekaya itu. Kalau misalnya orang kaya enak kali yang ngambil-ngambilin duit. Nah kalau gue lebih banyak pemikirannya untuk ngeluarin duit sih. Akhirnya gue bilang, gue apain gue di hotel, gue baru pertama kali ke Solo, ya udahlah gue pakailah keluar setelah acara. Tuh keluarnya jam 10 apa jam 11 malam gitu kan, dengan beberapa teman juga. Kita naik Grab, habis itu makanlah di tempat local people cari makanan malam-malam. Wah, gue nyobain ya apa ya, ada angkringan juga, nyobain teh Solo ya, bener-bener teh Solo nih gitu kan. Terus ada mie nyemek juga gue nyobain, karena pas gue lewat kok rame nih, kenapa nih. Pas gue dateng mau pesen juga, banyak juga orang baru datang. Wah, kayaknya worth it nih gue cobain. Ya udahlah, itulah berkesan nih gue kan. Ada pulang naik Grab juga, tapi ketika gue pergi, nah ini dia yang harus kita highlight ya. Ketika gue pergi, awalnya kita mau pergi ke alun-alun selatan di Solo, bukan di Jogja ya. Melewatilah awalnya alun-alun utara. Melewati alun-alun utara atau apa nih? Gue lupa nih. Akhirnya masuklah ke daerah Keraton Solo gitu kan. Udah masuk dan ternyata sepi banget jam segitu ya. Maksudnya jam 10 ternyata udah sepi, orang-orang mungkin udah tidur. Toko-toko udah pada mau tutup semua. Ya beda lah kalau di ibu kota dan kota di Jawa gitu kan, mungkin kebiasaannya. Nah, ternyata nggak bisa kita ke alun-alun selatan. Gue nggak tahu ya. Kalau kata supir Grabnya nih, masnya bilang kayak, wah iya mas, tadi kalau nggak salah kita mau lewat tapi ditutup, nggak bisa. Akhirnya ternyata kita balik lagi ke gerbang awal. Nah padahal kalau gue lihat ya, oke kita masuk ke gerbang awal enak. Padahal emang awalnya gerbangnya tuh sempat ditutup. Akhirnya gara kita mau lewat dibukalah gerbang awalnya. Nah agak janggal nih kenapa sesepi itu, dan supirnya juga kelihatannya kayak nggak tahu jalan. Padahal kan dia warga lokal ya, aturan dia udah familiar ya. Jadi kayak dia bilang, lewat sini nggak ya gitu. Kalau misalnya yang gue lihat ya, dia sih nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita lihat orang awam ya, pasti kayak gitu ya. Kok lewat sini ya? Kayaknya kemarin nggak ada gini gitu kan. Tersesat nih tiba-tiba nih di sekitaran Keraton Solo itu kan. Di dalam tembok keraton itu yang putih tinggi gitu kan. Dia pun nggak tahu lewat mana, ngikutin jalan aja. Di sini nggak boleh lewat, ini apa. Akhirnya ujung-ujungnya kaget dia. Lah, kita balik lagi ke gerbang awal nih. Ya udahlah, nggak usah lah, kita keluar aja dari daerah keraton, agak muter lagi aja gitu. Jadi ya kayak gitu kan. Jadi wah, gue bilang sih mungkin kami nih yang ngisi Grab kayaknya ada enggak diterima sama, ya itulah, mungkin ada yang lagi PMS kali ya, atau ada yang lagi jorok atau gimana, atau lagi ada yang bawa pegangan, kan kita nggak tahu ya. Mungkin lu dikasih penjaga dari buyut-buyut lu, kan kita nggak tahu ya. Wah agak serem sih. Kita kemarin pergi tuh berdua cowok dua cewek gitu kan. Ngobrol-ngobrol sepanjang jalan, ngajak ngobrol masnya ya, yang topik yang paling
sering ditanya adalah, Mas, rumah Jokowi mana, Mas? Nama daerahnya apa? Nama kelurahannya apa gitu kan? Karena kan ya udah orang-orang kan banyak tuh yang pergi ke Solo buat bertemu Bapak Joko Widodo. Cuman ya udah akhirnya kita menghabiskan malam di situ di Jogja, di Solo. Sebelum akhirnya balik lagi ke hotel itu sekitar jam 2 pagi, correct me if I'm wrong ya, dan cukup kurang tidur karena besokannya pagi-paginya sarapan aja udah tersedia jam 5 karena jam 7-nya kita harus check out, kita mau pergi ke tempat yang tadi gue bilang, kaki Gunung Lawu. Waduh, gokil sih pengalaman ini ya kalau gue lihat. eh Walaupun mungkin kalau orang bilang nggak seru atau misalnya nggak gimana-gimana, cuman menurut gue sebagai orang yang baru pertama kali ke Solo, action yang gue ambil ketika itu udah benar. Nggak di hotel aja, nyobainlah keluar ke daerah kotanya ya, benar-benar ke kotanya. Bukan ke tempat turisnya, lebih ke tempat lokal people-nya, ketemu anak-anak muda sana. Walaupun gue bilang kayak, wow, kayaknya cakep-cakep nih, ada kali ya yang bisa gue taksir jadi pacar gitu kali ya. Cuman ya udah kan, itu cuman pikir-pikiran di dalam hati aja karena cantik-cantik loh, gelis, bukan gelis-gelis, apa, ayu-ayu orang Solo ini. Wah, shout out Pak. Dan gue baru tahu ternyata di Solo itu ada tram. Nah, istilah kata kan tram ya, kayak di San Francisco tuh kan ada kereta di tengah jalanan kota yang speednya tuh nggak kenceng kayak KRL biasa, santai aja, alon-alon asal kelakon gitu kan. Yang emang tujuannya adalah untuk wisata, transportasi, tapi transportasinya lebih ke wisata. Kalau transportasi kayak KRL kan membawa lu dari titik A ke titik B, yang kalau bisa cepet, bersih, enak, nyaman. Kalau ini faktor cepetnya nggak terlalu dilihat, biasa aja gitu kan. Yang penting safety, nyaman, bersih gitu. Gue belum pernah nyobain karena cuma ngelihat jalur relnya yang di tengah kota. Karena dibilang ya ada, tapi nggak malam, Mas, kata supir Grabnya kan. Katanya dibilang ya ada yang pagi-pagi. Oh, lewatnya berapa kali sehari, Mas? Dua, pagi satu, rada sore satu gitu. Iya. Ya, mungkin gue bakal pengen coba lihat lagi Solo di daylight gitu ya, di siang harinya, pagi harinya kayak gimana. Karena yang gue lihat adalah ketika malam. Dan gokilnya, ketika gue datang di Solo malamnya itu, ketika menuju hotel, ternyata ada tanah gede lapang gitu kan, lapangan besar, dan ternyata dipakai untuk acara konser. Pas gue lihat bintang tamu konsernya nggak banyak sih, cuman dua, tapi dua ini gede-gede dong. Memang lagi naik daun sekali saat ini dan sangat tepat diadakan di Solo karena bintang tamunya ada dua. Yang pertama adalah NDX AK. Wah, apa kabar mantan? Nih, gue tahu tuh lagunya NDX AK ya, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi ada Denny Canan. Wah, gila, Kertonyono mendot janji gitu kan. Wah, gila, gokil sih, keren keren keren. Tapi gue nggak ke sana karena gue lebih memilih untuk ke kotanya. Karena kalau di lapangan nonton kayak gitu ya udah, gue bisa nonton Denny Caknan atau Endek mungkin di Synchronize, Pestapora gitu. Cuman kalau untuk ke kotanya Solo, nah itu mungkin baru bisa sekarang. Nanti kalau emang pengen lagi bisa direncanakan beberapa hari lagi gitu kan, yang lain-lain lagi. Nah, teman-teman gimana? Mungkin ada juga yang udah pernah ke Solo, ceritain kalau lagi Solo ngapain, apa sih yang enak di Solo, makanannya kayak gimana aja gitu kan. Mungkin yang gue lihat kenapa gue kemarin Solo nggak ke stasiun balapannya aja karena Pak kasih nyari ya yang mana sih nih stasiun kereta, stasiun balapan Solo yang ada di lagunya Didi Kempot. Nah, kalau orang-orang banyak yang lihat, oh ini ternyata terminal bis Solo yang biasa gue pakai buat main game simulator. Nah kan biasa gitu kan, ada game simulator bus. Oh, sampai mana lagi nih? Wah, gila, gue udah mau nyampe rumah aja nih. Mungkin segitu dulu. Masih ada lagi kayak gue mau ceritain di hari pertama itu kali ya, itu yang sangat menyenangkan. Gue bisa pergi sama teman-teman itu ya, yang ke Solo berempat, dua cewek dua cowok termasuk gue.
senang. Mungkin kalau ada temen yang udah yang dengerin ini mungkin inget halo. Kayak nggak tahu udah pada dengerin apa enggak, cuman nih wow, sebuah such experience, dan bakal masuk ke core memory gue sih. Gue pernah ke Solo dan acaranya bawaan dari kantor, dan yang gue pakai waktu luangnya adalah untuk mengeksplor kota Solo karena this is my first time gitu kan. Ya keputusan yang menurut gue sudah sangat tepat gue ambil gitu kan. Good lah, tidak mengecewakan. Nah itu dia buat hari pertamanya. Kira-kira nanti hari keduanya kayak gimana, hari ketiganya kayak gimana, nanti gue ceritain lagi ya. Karena buat nyetok juga nih kan lumayan ya kalau buat nyetok ya. Hari kedua gue ceritain bakal mana. Yang tadi gue adalah main ke suatu daerah yaitu namanya Kabupaten Tawangmangu. Ini tepatnya ada di kaki Gunung Lawu. Tempatnya kayak puncak. Kalau gue mau gue kasih sedikit trailer atau teaser-teaser lucu gitu kan. Karena kita harus naik daerahnya tuh tanjakan-tanjakan gitu, dan cukup dingin makanya disuruh bawa jaket. Dan tempatnya ya mungkin jadi tempat syuting film kayaknya pernah sih. Kayak di puncak yang kebun-kebun teh mau main para layang juga kayaknya enak, lucu, bagus ya. Teman dijadiin destinasi wisata deh kalau gue lihat kemarin. Wah banyak deh, ntar gue bakal ceritain ya. Oke segitu dulu teman-teman. Thank you so much yang udah dengerin, yang udah mau komen. Thank you yang udah like, yang udah subscribe juga. Main-main ke sosial media gua, boleh di follow atau di like juga isinya. Kontennya kalau ada nih belum konsisten gue nih naruh di TikTok nih, gue ada masih malas juga atau kayak gimana. Apa gue cari ya editor yang khusus buat clipper gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang 100% konten creator bakal niat ngerjainnya. Kalau gue nih gue kerja, jadi gue ngetek kayak gini aja tuh di sela-sela. Ini kayak ini nih gue ngeteknya di ketika gue pulang kerja. Nah gue pakai lah daripada gue bengong-bengong aja di jalan sambil dengerin Spotify gitu. Mending gue pakai lah ini ya, gue omongin apa yang gue pengen omongin. Karena di awal gue bilang kalau misalnya gue ngomongin ke temen gue, mungkin teman-teman gue lama-lama pada capek juga nih dengerin obrolan gue nih, too much talk banget, atau Rehan begini orangnya gue lagi nggak mau dengerin omongan, gue lagi capek nih gitu, misalkan lagi low energi, sosial energi lagi low ya, akhirnya gue pakai lah kesempatan yang gue pengen ngobrol ya gue taruh aja di YouTube gitu kan, siapa tahu jadi rejeki, atau siapa tahu bakal jadi kenang-kenangan. Nah itu kan paling penting ya. Oh, oke segitu dulu. Thank you so much. Doain gue tetap bisa konsisten. Gue juga mau doain teman semua pada sehat-sehat. Nah, yang penting sekarang kita sehat aja cuy. Karena kalau sakit mahal itu keluar duitnya pasti ya. Untung ada BPJS. Tapi kalau sakitnya yang aneh-aneh, BPJS ya standar-standarnya pengobatannya. Jangan sampai lah pada sakit ya. Yang penting sehat dulu. Nah, gila. Ternyata gue udah sampai di salah satu daerah yang rame nih. Kalau di sekitaran daerah gue semua orang pasti tahu ini daerah di sekitaran rumah gue, karena banyak banget street foodnya. Ada tahu gejrot, ada apa. Gue mau beli cuman udah rada malam, nanti kan nggak boleh makan rada malam ya. Gue kayaknya lagi pengen diet biar perut gue tidak terlalu buncit, karena nanti pengen medical check up cuy, doain ya. Oke, thank you so much semuanya. Hati-hati di jalan kalau emang dengerin di jalan, atau lagi di perjalanan ya fokus lah ya. Jangan sampai lu nggak ngeliatin jalan gitu kan. Jangan lupa pakai sabuk pengaman ya, karena sabuk pengaman ada di situ itu buat lu pakai, bukan buat jadi pajangan doang cuy, ya kan. Oke thank you semuanya, sehat-sehat, bye. Rehan pamit, adios muchachos.